Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silbrianingsih, guru SD Negeri 1 Pesanggerahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya merupakan peserta pembatik level 2 tahun 2024. Pada video kali ini, saya ingin mempraktekkan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pada pembelajaran IPAS materi rantai makanan. Langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Udah pada sarapan? Belum. Jangan lupa sebelum berangkat harus sarapan dulu ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Biasanya berdoa dipimpin oleh boleh toh disiapin toh? Iya. Kita berdoa, kita akan terlebih dahulu ya. Muhammad Febian, Muhammad Iqbal, Muhammad Hasan. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Tahu ekosistem? Ekosistem apa? Ekosistem itu semua yang ada di bumi ya. Baik itu tumbuhan, baik itu hewan, ataupun kalau diri itu makhluk. Untuk lebih lanjut, kita ulang materi pembelajaran kita. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Makhluk hidup berdasarkan perannya di dalam rantai makanan dibedakan menjadi produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Contohnya adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2 atau sekunder. Biasanya ditempati oleh hewan karnivora atau pemakan daging atau juga omnivora atau hewan pemakan segala. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, yaitu diduduki oleh hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Yang ketiga, selain produsen dan konsumen di dalam rantai makanan, ada juga makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Biasanya makhluk hidup pengurai contohnya adalah bakteri, jamur, atau cacing. Oke Sobat Sains, agar kalian bisa memahami apa itu rantai makanan, sekarang kalian coba amati contoh rantai makanan yang ada di dalam ekosistem kebun berikut ini. Di sebuah kebun biasanya terdapat tanaman tomat. Tanaman tomat ini daunnya dimangsa oleh ulat. Kemudian ulat dimakan oleh ayam dan ayam kemudian dimangsa oleh musang. Musang mati kemudian akan diuraikan oleh jamur. Nah, ini contoh salah satu rantai makanan yang ada di dalam ekosistem kebun. Sekarang kita akan amati bagaimana peran setiap makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan tadi ya. Oke, yang pertama, tanaman tomat berperan sebagai produsen karena ia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu, tanaman tomat daunnya dimangsa oleh ulat. Oleh karena itu, ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu, ulat dimakan oleh ayam, maka di sini ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu, ayam dimakan oleh musang, sehingga musang berperan sebagai konsumen tingkat 3 dan kemudian musang mati diuraikan oleh jamur. Artinya yang tingkat 1 itu hewan pemakan tumbuhan, kalau konsumen tingkat 2 itu hewan pemakan daging. Bu bisa nggak kalian lanjutin konsumennya ada sampai tingkat
berbeda-beda. Nah, awas ya, ada hewan pengecohnya ya. Jadi kalian harus bisa menentukan rangkaian makanan yang benar. Paham? Ya? Semangat Kelia.